Satu, pengertian Anderson sebagai dikutip Arikunto dan Jabar memperkenalkan bahwa analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus menentukan prioritas diantaranya. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, kebutuhan diartikan sebagai suatu kondisi yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan tersebut dapat terjadi dari individu, kelompok maupun lembaga. 2. Peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat untuk konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. 3. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. 2. Menentukan indikator dan cara mengukur tujuan-tujuan. 3. Menyusun kriteria untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja. 4. Yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Pengukuran untuk tiap-tiap indikator. 5. Membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dan tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. B. Analisis kebutuhan secara subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahap-tahapan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. 2. Menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang dan indikator. Dalam langkah ini, evaluator perlu mengumpulkan banyak bukti formal yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan kebutuhan. 3. Menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Dalam pembuatan skala sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan tingkat penerimaan, dan skala tersebut sebaiknya berbentuk interval. 4. Jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Jika kebutuhan terdapat dua kebutuhan yang sejajar, diperlukan lagi kesepakatan. Tentukan dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan yang jelas apa saja dokumen-dokumen, buku, sarana prasarana dan lain sumber yang akan dimanfaatkan dalam evaluasi harus direncanakan, dimanfaatkan, dikelola dengan prinsip efektivitas dan efisien. Proposal evaluasi program. 1. Pengertian. Proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. 2. Penyusunan proposal. Pertanyaan yang sering kali timbul dalam melakukan evaluasi program adalah siapakah yang menyusun proposal evaluasi program? Jawaban pertanyaan ini memerlukan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah pertimbangan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkannya. Jika pertimbangan adalah masalah pembiayaan yang kurang memadai, maka penyusunan proposal evaluasi program dan dilakukan dengan manfaat evaluator dari dalam lembaga institusi tersebut. Namun jika masalah pembiayaan tidaklah menjadi ukuran, maka penyusunan proposal evaluasi program dapat dilakukan evaluator eksternal atau mengkombinasi antara evaluator internal dan evaluator eksternal. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat 3 kemungkinan interaktif untuk pihak yang dapat menyusun proposal evaluasi program, yaitu evaluator internal, evaluator eksternal, dan kombinasi dan evaluator internal dan evaluator eksternal. 3. Format perencanaan proposal. Format proposal evaluasi program pada umumnya bervariasi, namun demikian tidak jauh berbeda
Substansinya atau sistematika proposal bergantung pada kebutuhan yang diperlukan untuk institusi tertentu maupun tujuan dilakukan evaluasi program. Contoh evaluasi program koperasi di UIN Sumatera Utara. B. Rasional dilaksanakan evaluasi. Pada bagian ini menjelaskan adanya kebijaksanaan tentang program yang menjadi objek secara perkiraan adanya hambatan tentang pelaksanaan atau alasan mengapa perlu dilaksanakan evaluasi. Di samping itu, untuk menyaksikan pembacaan bahwa urgensi dilakukan evaluasi program adalah memaparkan atau menunjukkan adanya kesenjangan. C. Tujuan mengidentifikasi beberapa dimensi umum yang biasanya digali dan tujuan evaluasi suatu program, yaitu dampak atau pengaruh program. Dalam dimensi ini evaluator akan B. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dilokasikan, tambahkan biaya tidak disediakan di sebuah tentukan khusus untuk itu. Untuk menepati jadwal itulah maka evaluator harus memutuskan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan, urutan kegiatan, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. C. Penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan bisa diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan sebagai cara melalui dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informal dengan staf. D. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi hendaknya dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlu. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen kajian, konsultan, perjalanan dan rumpusan, percetakan dan pengiriman, rapat dan pertemuan, pengolahan data, alat bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Biaya evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. 1. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk biaya langsung ini terdiri atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. Pengeluaran untuk staf meliputi gaji, honor, biaya lain, kesehatan, keamanan, biaya konsultan, sedangkan pengeluaran untuk non-staf meliputi sewa ATK, peralatan, penggunaan komputer, telepon, surat menyurat, percetakan, dan pengadaan, serta perjalanan. 2. Biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Biaya tak langsung biasanya dihitung dalam presentasi dan total biaya langsung atau presentasi dari gaji, honor misalnya. Dari biaya langsung, dalam hal ini segala sumber dan tersedia dan mungkin dapat digunakan dalam proses evaluasi hendaknya ditentukan dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Apa saja dokumen-dokumen telah dijalankan memiliki konsekuensi terhadap konteks, partisipan, dan subjek sistem atau lainnya. Metodologi yang digunakan bagian ini memaparkan tentang objek sasaran evaluasi yang dihasilkan dari identifikasi komponen program dan indikator, sumber data, metode yang digunakan, instrumen yang digunakan sebagai pelengkap metode, pengumpulan data, dan menentukan teknik analisis data. Memaparkan terkait dengan metodologi dalam evaluasi program termasuk bagian terpenting dalam perencanaan evaluasi program. Prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Bagian ini memaparkan hal-hal yang terkait dengan proses yang akan dilalui oleh evaluator berupa prosedur dan langkah-langkah kerja. Di samping itu, dengan sistematis waktu pelaksanaan, hal ini dilakukan agar
pertahanan kerja dan langkah-langkahnya diketahui dengan jelas oleh evaluator dan sponsor. Baik, terima kasih, inilah presentasi singkat saya. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Jangan pergi mencari yang lebih baik lagi. Terima kasih. Shalom.